wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Hasim dari Media Cakra Bangsa Group. Saat ini berada di depan kantor Kejaksaan Negeri Indramayu, Jalan Jenderal Sudirman nomor 234. Ini saya diberikan kesehatan untuk memberikan tugas saya sebagai jurnalis akan meliput kejaksaan terkait dugaan khusus kasus proyek air terjun buatan APBD tahun 2019 tahap kelima nilai 14,5 miliar lebih. Kejaksaan Negeri Indramayu khusus perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembuatan sarana tebing air terjun buatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu tahap 5 bernilai 14,5 miliar lebih APBD tahun anggaran 2019 yang lalu. Masalah tersebut, pemirsa, diketahui dari surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu nomor Prin Min 02 garing M titik 2.21 garing FD titik 1 garing 02 garing 2023 tanggal 6 Februari 2023. Sebagaimana saudara yang dilihat di papan nambor di depan halaman Kejaksaan Negeri Indramayu ini ada ucapan selamat datang di Kejaksaan Negeri Indramayu. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, untuk itu pemirsa, mari kita masuk ke dalam melihat apa fakta pelayanan Kejaksaan Negeri Indramayu ini sesuai atau tidak dengan mambor yang dipampangkan di depan di pinggir jalan ini, saudara. Mari kita ikuti Hasim dari Media Cakra Bangsa Group untuk kepentingan publik. Inilah pemirsa, saya sudah sampai di depan halaman kantor Kejaksaan Negeri Indramayu. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Dalam rangka wawancara khusus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, itu ada dua hal yang kami akan wawancarai. Yang pertama, dugaan kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembuatan air buatan di tahun 2019 nilai 14,5 M lebih anggaran dari APBD. Nah, yang kedua, pemirsa, kita akan mempertanyakan juga lebih jauh terkait dengan kasus mangrove di tahun yang sama 2019 nilai 12 miliar lebih. Perlu diketahui pemirsa, Media Cakra Bangsa Group sebelumnya itu berkirim surat secara resmi. Belum ada penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Indramayu, utamanya kepada orang yang nomor satu yang bertanggung jawab di Kejaksaan Negeri Indramayu, yaitu Bapak Aji Prasetyo. Mari pemirsa kita masuk ke dalam agar kita lebih tahu faktanya seperti apa pelayanan Kejaksaan Negeri Indramayu terhadap masyarakat, khususnya juga umumnya untuk pers kepentingan publik. Mari saudara kita masuk ke dalam. Sudah
kita memasuki ruangan staf Kejaksaan Negeri Indramayu. Mari kita lihat daftar nama organisasi Kejaksaan Negeri Indramayu di sini. Pak Kajari juga ada, sok keluar. Nah, mari kita ketemu dengan staf Kejaksaan Negeri Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Soraya, kami dari Media Cakra Bangsa. Tahun 2023 yang lalu, kami sudah mengirim surat, betul kan? Iya, bulan 2 kan? Sudah betul. Nah, sampai sekarang belum ada balasan kepada Media Cakra Bangsa, ya kan? Baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Soraya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya. Pemirsa, hari ini hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, saya berada di kawasan wisata Bojongsari Indramayu untuk mengetahui lebih jelas lagi proyek air terjun buatan ini saat ini posisinya seperti apa. Silakan kita ikuti pemirsa untuk melihat lebih dekat lagi di sebelah kiri saya. Bisa masuk, Pak. Kini sudah mendekati proyek air terjun buatan yang kini konon katanya sudah berhenti sementara, bahkan diduga mangkrak. Padahal ini dibangun sengaja untuk menarik para wisata baik dari luar maupun dari dalam Indramayu untuk berkunjung agar dapat pemasukan untuk pemerintah Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini bisa menghasilkan dari dibangunnya air terjun buatan ini. Itulah pemirsa. Di lantai awal menurut penjaga tadi sudah kita diberikan keterangan bahwa fasilitas apa saja yang ada di dalam tuh. Di lantai 1 ada ruang toilet, terus ruang ganti pakaian, terus juga ada 2 kantin. Selanjutnya di lantai 2 juga ada wahana mainan anak-anak, time zone dan lain-lain. Terus di lantai 3 juga ada 2 ruangan karaoke, pemirsa. Juga ada kantin, terus juga ada ruang pijet. Nah, yang kelima itu ada juga ruang rendam air panas. Ada 10 unit dan 2 ruangan pijet. Itulah kira-kira. Sementara ini kita belum bisa masuk karena ini terkunci. Sekian. Sampai di sini pemirsa, kita melihat dari jarak dekat proyek ATB, dan terima kasih pemirsa sudah bergabung dengan MCB TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya masih diberikan kesehatan untuk berkarya, berdakwah, ikut andil dalam proses penegakan supremasi hukum, utamanya beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di
Kabupaten Indramayu. Pemirsa, ini kita lanjutkan dari tadi pagi sampai siang kita berada di kantor Kejaksaan Negeri Indramayu mempertanyakan dua kasus. Yang pertama kasus mangrove tahun anggaran 2019 nilai 12 miliar lebih. Proyek yang kedua, kasus yang kedua yaitu pada proyek air terjun buatan tahun anggaran 2019 nilai 14,5 M lebih. Itulah pemirsa yang saya mau ketahui lebih banyak, karena dua kasus itu sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Indramayu. Maka kami sebagai jurnalis butuh informasi lebih lanjut agar publik tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Setelah itu kami belum bisa diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Indramayu. Padahal media Cakra Bangsa itu sudah mengirim surat secara resmi pada tanggal 9 bulan 2 untuk wawancara khusus, baik secara lisan maupun secara tertulis. Entah kenapa pihak kejaksaan sampai saat ini belum mau memberikan keterangan resmi. Bahkan saya sudah beberapa kali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Indramayu. Sampai saat ini belum ada penjelasan sama sekali. Saya perlu mengundang pandangan dari beberapa tokoh masyarakat Indramayu. Kebetulan saya mengundang Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu, Aos Gialan Baka, yang biasa dipanggil OO, atau Mas OO atau Pak OO ya. Bagaimana pandangan Pak OO? Mangga Pak, silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini, sebelum masuk pada materi dua pokok persoalan yang tadi dibicarakan untuk didiskusikan malam ini, sebenarnya publik perlu tahu bagaimana sebenarnya proses penegakan hukum, keseriusan aparat penegak hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini yang jadi masalah. Indramayu sampai hari ini korupsi masih merajalela. Nah, faktanya kalau tadi melihat proses atau ketika mengkonfirmasi kepada Kejaksaan Negeri juga sangat sulit, media tidak bisa mengakses, bahkan kemudian katanya tidak boleh membawa HP. Ini juga menjadi pertanyaan publik keseriusan aparat penegak hukum. Karena di dunia era digital itu sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Itu poin pertama. Kedua, ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi ketika media mewawancarai, kemudian apalagi wawancara eksklusif, kemudian tidak dibolehkan untuk membawa kamera, ini juga menjadi problem. Dan ini Kejaksaan Agung mesti juga melihat bagaimana kemudian penegakan hukum di daerah-daerah sehingga tidak lagi terjadi seperti Indramayu. Itu persoalannya. Kemudian kita masuk pada materi soal tadi yang ditanyakan kasus mangrove. Sebenarnya kasus mangrove ini kan sudah lama ya. Sudah lama karena pelaporan secara formal itu dilaporkan oleh masyarakat pada tanggal 16 November 2020. Itu kan jadi sudah cukup jauh. Nah, kemudian apa keseriusan kejaksaan pada waktu itu mengatakan bahwa menjadi fokus untuk kinerja kejaksaan, tetapi sudah masuk pada 2003 itu pun kemudian masih tenggelam. Nah, kejaksaan sebenarnya ada awalnya dikira publik sangat serius untuk menindaklanjuti proses itu karena dia turun ke lapangan untuk menguji fakta lapangan, kemudian menjadi bukti petunjuk bahwa ada potensi kerugian negara soal mangrove. Tetapi sampai hari ini kemudian kejaksaan tidak jelas sampai mana tahapan proses-prosesnya. Nah, tetapi juga kita tidak perlu juga berharap penuh
karena penegakan hukum soal pemberantasan korupsi, itu aparat penegak hukum seolah-olah ada target bahwa tahun ini targetnya berapa yang harus dilaporkan pusat. Mestinya dalam definisi target untuk keseriusan pemberantasan korupsi itu harus dijelaskan berapa persen dari laporan masyarakat yang dijadikan target untuk diselesaikan. Kemudian tahapannya apa-apa. Itu di kejaksaan tidak pernah ada, di kepolisian juga tidak pernah ada. Inilah yang kemudian masyarakat menjadi tanda tanya, kecurigaan, kemudian ada spekulasi-spekulasi yang menunjukkan ke arah bahwa kinerja penegakan hukum di Indramayu ternyata kemudian masih sangat jauh dari harapan publik. Nah, kita kembali kepada soal mangrove. Ya. Kalau kita lihat dari data yang ada, itu kan mangrove itu kan cukup besar. Tadi sudah disebutkan di awal yang berdasarkan data itu 12 miliar 746 juta 560 ribu. Nah, kemudian dana ini digelontorkan untuk mangrove, ada kelompok-kelompok yang mengerjakan itu. Nah, dari data yang ada 9 kelompok yang mengerjakan ini dengan nilai variatif ya, ada yang 1 miliar lebih, ada yang kemudian 2 miliar lebih. Nah, 9 kelompok itu ada namanya KTH Mina Wana Lestari. Kemudian ada KTH Putra Kombaya, ada KTH Purwa, ada LMDH Mangrove Mina Lestari. Kemudian ada KTH Bako Jayaha, ada KTH Mina Wana Lestari. Kemudian ada LMDH Bangsal Sari, kemudian 8 ada KTH Surantaka, dan 9 ada KTH Karya Wana Tiris. Nah, informasinya dari 9 kelompok ini kan sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan, tapi sampai hari ini saya tidak tahu apakah media menghubungi sana mendapatkan penjelasan yang lebih pasti bahwa hasil pemeriksaan sudah sampai tahap ini, kemudian akan ditindaklanjuti pada tahap penyidikan atau apa, kita kan tidak tahu. Jadi medialah yang kemudian harus menginformasikan kepada publik itu soal mangrove. Jadi begini, Pak Oo, yang saya ketahui bahwa laporan saudara Dulbari ini kan pada tanggal 16 bulan 11 2020. Namun belum ada satupun pelaku ini, terduga pelaku tindak pidana korupsi ini dijadikan tersangka. Padahal yang saya ketahui ini sudah lama, dari tahun 2020 pelaporan itu ditindaklanjuti, terus juga Pak Dulbari itu mengantar beberapa pihak kejaksaan ke lapangan. Nih, sampai sekarang kasusnya tenggelam. Bahkan Pak Dulbari menganggap bahwa kasus tersebut diduga diperteiskan. Bagaimana menurut pandangan Pak Oo? Ya, jika publik atau ada masyarakat yang mengatakan bahwa spekulasinya bahwa ini sudah 86, kemudian sudah dipetieskan, kemudian tenggelam, itu menurut saya tidaklah keliru ya. Pandangan-pandangan itu atau kemudian spekulasi itu juga tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena tidak melihat keseriusan daripada pihak kejaksaan untuk menindaklanjuti potensi kerugian ini. Padahal kejaksaan sudah turun ke bawah, sudah ada bukti petunjuk. Problemnya apa? Kan kita tidak tahu. Apakah proses penyelidikan ini sudah tuntas, kemudian akan dinaikkan kepada penyidikan, kita juga tidak tahu. Nah, problem itu yang kemudian harusnya kejaksaan memberikan pernyataan publik. Nah, kalau misalnya tahun kemarin mengatakan akan fokus pada mangrove, ternyata kemudian juga tenggelam. Lalu ganti lagi membuat pernyataan akan fokus pada air terjun. Lah, yang mana gitu loh. Ini kan menjadi pertanyaan publik yang kemudian menjadi kritik terhadap kejaksaan, termasuk juga tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, termasuk juga kejaksaan dan kepolisian, pada akhirnya masyarakat
juga rendah. Kepercayaan publik ini kan harus dibangun dengan keseriusan bagaimana tindak lanjut proses korupsi itu ketika ada laporan-laporan dari masyarakat. Itu yang penting, dan kita tidak melihat sampai hari ini ada rilis yang meyakinkan dari pihak kejaksaan terhadap kasus mangrove itu akan diapakan, kan begitu. Ini yang menjadi problem. Jadi begini Pak O, kurang lebih 2 minggu yang lalu itu Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Pak Aji Prasetya itu memberikan keterangan lewat WA kepada media Cakra Bangsa bahwa kasus itu sedang dalam proses, tinggal menunggu hasil audit BPK Provinsi Jawa Barat. Nah, maksud saya mohon kepada pihak Kejaksaan Indramayu berikan penjelasan, baik secara tertulis maupun secara lisan itu ke media agar publik tahu prosesnya sampai di mana. Nah, sekarang sudah dipertanyakan juga tadi barusan telepon Pak Dulbari kan, BPK-nya sampai di mana. Nah, itu menurut pandangan Pak O, proses BPK itu berapa lama sih Pak? Ya, kalau kejaksaan itu serius, penyelidikan itu sudah selesai, kemudian mau masuk pada tahap penyidikan, akan menentukan tersangka dan berapa kerugian negara, ya sebenarnya tergantung keseriusan kejaksaan. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 1 tahun, bisa kemudian 5 tahun. Nah, tapi problem kita adalah apakah kejaksaan itu serius? Kemudian persoalan BPK juga ini menjadi masalah. Misalnya begini, BPK seringkali kemudian tidak ada temuan di dalam banyak hal, ya, termasuk misalnya untuk Indramayu. Tapi ketika ada kemudian laporan masyarakat, kemudian masuk proses penyidikan, dan kemudian potensi kerugian negara itu kemudian jelas, nah ternyata kemudian BPK menghitung kerugian itu, dan BPK tidak tahu malu menurut saya. Harusnya BPK ada temuan pada saat melakukan audit. Nah, sekarang kembali kepada mangrove, butuh berapa lama BPK untuk melakukan itu? Saya pikir BPK untuk menghitung ini dengan fakta yang sudah ada dan fakta di lapangan sudah ada, bukti petunjuk sudah ada, itu cukup 5 menit kok. Orang BPK itu pintar-pintar untuk menghitung. Nah, problemnya adalah keseriusan daripada kejaksaan, sejauh mana tahapan ini sudah sampai apa proses ini. Jangan kemudian hanya ngomong kita fokus dengan mangrove, nanti lain cerita lagi, lain waktu fokus dengan A, dengan B. Nah, lalu yang mana yang mau dijadikan fokus? Apa jadi fokus semua gitu loh? Itu problemnya. Oke, itu satu persoalan dugaan tindak pidana korupsi yang tadi pagi sampai siang menunggu minta penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Indramayu. Yang kedua ini berita yang lebih menarik lagi, Pak O, yaitu saya lihat di surat panggilan salah satu saksi, ya kan? Nah, proses proyek tebing air terjun buatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu tahun 2019. Nah, berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu nomor /2 Pren Men 02 garis miring M.2.21 garis miring FD.1 garis miring 02 garis miring 2023 tanggal 6 Februari 2023 ini sudah masuk ke penyidikan, sehingga itu mungkin 2 alat bukti sudah masuk ke pihak kejaksaan Pak, ya. Tinggal ini mau akan diseriusi tidak kasus ini Pak, ya. Ya. Bagaimana pandangan Pak O? Ya, begini, sebelum masuk pada persoalan air terjun buatan ini, ya, yang totalnya itu dari 2016 ya, anggaran itu keluar sampai dengan 2019 itu kan totalnya 53 miliar lebih ya. Ya. Nah, ini problemnya adalah bahwa Kejaksaan harusnya memberikan rilis kalau media itu dianggap perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi kepada publik soal pemberantasan korupsi. Harusnya secara berkala itu Kejaksaan memberikan rilis. Nah, ini problemnya hak publik saja kemudian dibelenggu. Hak pelapor untuk menanyakan perkembangan kasusnya juga
tidak dapat informasi, tidak bisa diakses. Itu problem utamanya. Jadi ketidakseriusan pemberantasan korupsi di Indramayu seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan air terjun? Misalnya kalau air terjun buatan yang saya kemudian dulu saya olok-olok dengan istilah apa namanya rumah berhantu dengan air terjunnya itu karena itu kan bukan dana yang kecil ya. Totalnya kalau 53 miliar lebih itu misalnya tahap 1 5M pada 2016, kemudian 9,1 M pada anggaran 2017, kemudian 9,8 tahap ketiga ini 2017, itu kan luar biasa. Kemudian tahap keempatnya adalah 14,8 miliar dan tahap kelima itu 14,5 miliar yang totalnya 53. Ini kan sebenarnya luar biasa. Lalu sampai mana tahapannya? Kalau misalnya kejaksaan mengatakan sudah sampai ini sudah naik dalam tahapan penyidikan, berarti alat bukti kemudian saksi-saksi itu semuanya sudah dianggap selesai karena penyidikan itu kan akan menentukan siapa yang akan dijadikan tersangka. Betul. Nah ini juga problemnya bahwa isunya ini sudah lama. Orang berkali-kali diperiksa gitu kan. Bahkan isunya ini sempat dulu diperiksa juga di Polda. Kalau saya salah tolong dikoreksi karena itu kan isu kebenarannya kita tidak tahu. Nah itu problemnya. Tapi lagi-lagi kejaksaan seringkali membuat kebiasaan memanggil orang berkali-kali. Misalnya salah satu contoh kasus obat-obatan daluarsa rumah sakit yang 1,2 miliar. Itu berapa kali kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dirut rumah sakit, kepada stafnya dan lain, pada akhirnya kemudian tenggelam. Ini juga problem. Kemudian BWI ya, kasus Covid bansos itu yang 4,3 temuan BPK berkali-kali diperiksa gitu, lebih 1 tahun, kemudian akhirnya tenggelam. Nah, kemudian sekarang persoalan air terjun buatan. Nah, sebenarnya kejaksaan mudah saja kalau serius. Alat bukti sudah lengkap, lebih dari cukup. Mohon maaf Pak O, Gitu. kendala apa sih kira-kira menurut pandangan Pak O ketika beberapa kasus itu tidak sampai disidangkan Pak? Kendalanya tuh di mana? Pemberantasan korupsi di kita, terutama di Indramayu, penegakan hukum, kendalanya adalah mentalitas aparat penegak hukum. Integritasnya dipertanyakan, termasuk integritas BPK. Misalnya begini, air terjun ini kan dari 2016, kan BPK nyaris tidak menjadi temuan. Betul. Nah itu juga problem. Auditor BPK itu pintar-pintar, tetapi problemnya problem mentalitas. Sama dengan BPRKR. BPK tidak punya temuan melakukan audit, tetapi OJK kemudian melakukan temuan, sekarang heboh ada tersangkanya. Nah ini persoalan mentalitas auditor, lalu mentalitas penegakan hukum. Nah, sehingga kemudian masyarakat akan terus menjadi curiga bahwa oh ini tarik ulur kasus mungkin 86 dan itu tidak bisa disalahkan. Karena itu yang membuat kejaksaan sendiri tidak menunjukkan bahwa kinerjanya secara profesional disodorkan kepada masyarakat. Ini loh kasus korupsi yang masuk di Indramayu laporannya sekian, yang baru tahap penyidikan sekian, yang tahap penyelidikan sekian, kemudian yang sudah masuk ke pengadilan sekian. Nah ini kan tidak pernah ada, dan kasus yang dilaporkan publik itu adalah ratusan. Kalau kejaksaan nerima kan, persoalannya kan kejaksaan seringkali menolak, jangan ngasih PR. Contoh misalnya, ketika PKSPD ke sana, waktu itu kemudian jangan ngasih PR, itulah padahal nilai kasus korupsi yang dilaporkan dengan alat bukti yang cukup luar biasa, 80 miliar lebih umpamanya kan. Itu problem. Nah, jadi problemnya adalah problem penegakan hukum di Indramayu, termasuk di Indonesia, adalah soal mentalitas aparat penegak hukum yang bobrok. Tidak ada keseriusan, dan itu omong kosong soal pemberantasan korupsi itu di Indonesia itu serius. Faktanya itu begitu. Utamanya di pihak Kejaksaan Negeri Indramayu di tahun sekarang ini kan dipimpin oleh Pak Haji kan? Iya. Nah, itu berapa persen menurut pandangan Pak O kepercayaan publik kepada kinerja beliau? Ya kalau kita survei dengan baik, survei ilmiah dengan metode yang benar, mungkin tingkat kepercayaan publik 10% juga belum tentu ada. Kecuali kejaksaan memberikan rilis bahwa pengaduan masyarakat sekian loh di tangan Kejari sekarang, kemudian ada proses tahapan penyelidikan sekian, yang masuk penyidikan sekian,
Lalu yang kemudian sudah dilimpahkan sekian. Nah, itu baru publik akan mencoba percaya dengan Kajari yang baru, apalagi Kajari yang lama kan gitu loh. Nah, ini problemnya kejaksaan sampai hari ini tidak berani untuk mengeluarkan data rilis. Berapa sih sebenarnya yang masuk ke kejaksaan itu laporan masyarakat? Kemudian targetnya berapa persen dari kasus itu loh? Kalau targetnya cuma laporan ke pusat misal sangat lunak, minimal laporan kasus korupsi di Indramayu kejaksaan adalah misalnya 1, Polres kemudian 1. Wah, ini bukan pemberantasan korupsi. Ini namanya proyek karena anggarannya besar. Negara mengeluarkan itu. Itu yang menjadi masalah. Oke, terakhir nih. Masyarakat kan bisa berharap kepada Pak Aji Prasetya. Ya kan, karena beliaulah orang nomor 1 di Kejaksaan Negeri Indramayu. Nah, apa permintaan masyarakat Indramayu yang diwakili oleh Pak OO? Ya, ini kan sebenarnya tantangan Kajari, Pak Aji, dan seluruh stafnya, kasih Pinsus, kasih Intel, dan lain-lain. Nah, kalau kemudian ini tidak bisa membuktikan pada tahun 2023 ini, kasus ini tidak sampai bisa menetapkan tersangka, menurut saya kalau dia proporsional, tahu diri, tahu malu, dia harusnya mundur. Atau kita meminta bahwa Kejaksaan Agung harus memonitor Jangwas itu bahwa pelaksanaan kinerja Kejaksaan Negeri Indramayu patut dipertanyakan. Dan kita menghimbau kepada Kejaksaan Agung untuk turun tangan ketika ini kasus ini kemudian tidak selesai tiga kasus saja, ya diganti orang baru kalau mau serius Kejaksaan Agung. Bukan kemudian slogan-slogan wilayah bebas korupsi, wilayah integritas dan lain itu sudah tidak penting. Nah, dengan spanduk-spanduk itu yang begitu luar biasa, laporkan gitu kan. Nah, faktanya seperti ini, maka rakyat publik akan menilai bahwa spanduk itu hanya jargon, hanya slogan untuk menutupi kinerja kejaksaan yang tidak profesional, yang mentalitasnya bobrok gitu loh. Itu yang menjadi masalah. Iya. Gitu loh. Itu pandangan Pak OO, saya ucapkan terima kasih untuk kepentingan publik Pak ya. Jadi berharap ya kejaksaan mau terbuka dengan teman-teman pers. Harus terbuka terhadap publik juga, harus ada laporan. Pandangan Pak OO wajib Kejaksaan Negeri Indramayu wajib bersinergi positif. Terutama adalah hak publik untuk mengakses, hak pelapor untuk menanyakan perkembangan ini tidak bisa. Ya, gitu loh. Itu maksud saya. Dan saya harapkan pemirsa, khususnya buat Pak Kajari yang terhormat, wawancara khusus, mohon maaf, media Cakra Bangsa kepada pihak Kejaksaan Negeri Indramayu nomor 379 garis miring SW min MCB garis miring 2 Romawi garis miring 2023 itu sudah diterima pada tanggal 9 Februari. Nah, sekarang tanggal berapa, Pak? Sekarang tanggal 2. Tanggal 2 Maret 2023. Maret 2023. Berarti hampir 1 bulan. 1 bulan. Surat ini mohon dibalas secara tertulis maupun secara lisan agar etika kejaksaan itu tetap terjaga. Betul nggak, Pak? Ya, kalau untuk kepercayaan publik mestinya begini. Ini ketika ada media ingin wawancara eksklusif kemudian tidak punya waktu, dibalas kapan punya waktu atau memang tidak punya waktu sama sekali. Itu baru kemudian kejaksaan punya etika publik, punya etik di dalam dirinya. Nah, ini kan tidak terjadi. Lalu orang jadi berspekulasi terhadap kebobrokan di dalamnya. Betul. Gitu. Nah, ini kan spekulasi itu tidak bisa disalahkan karena ini fakta publiknya seperti itu gitu loh. Oke, terima kasih Pak O atas waktunya. Oke, sama-sama. Beginilah pemirsa wawancara khusus saya dengan Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.